kalau kita perbandingkan dengan pendapatan tahun-tahun sebelumnya ya, karena kita terakhir melakukan perjalanan mudik tahun 2019 ya. Itu waktu itu, kita siapkan 3,6 juta tempat duduk untuk kereta api jarak jauh ya. Memang tahun ini tidak sebanyak itu ya, memang masih, terdampak pandemi ya, sehingga kita sediakan 2,5 juta. Nah dari sisi pendapatan, ini masih belum seperti 2019 Mas Bram, sehingga yang penting, ini bisa menumbuhkan, apa namanya, animo masyarakat untuk mudik dan kita akan tunjukkan bahwa, pengoperasian kereta api setelah masa mudik ini dengan protokol kesehatan, ini juga merupakan pencegahan penyebaran COVID yang, apa namanya, kita antisipasi, sehingga nanti setelah masa lebaran tidak ada kenaikan, case positif, COVID, setelah itu, Mas Bram. Oke, baik. Pak Didik, ini kan juga masih 1 minggu lagi ya kurang lebih ya untuk kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira kalau misalnya kita bicara antisipasi dari PT KAI menghadapi lonjakan penumpang yang mana memang masih mungkin terjadi kalau dari PT KAI sendiri selain menambah gerbong dan juga kereta tambahan, apa antisipasinya Pak Didik? Jadi Mas Bram, kita ini kan H-10 ya dan kita memulai posko. Jadi selama melakukan posko angkutan lebaran ini, seluruh SDM kereta api kita turunkan ke stasiun-stasiun untuk melayani para pelanggan. Dan kemudian, kita melakukan pengecekan ya bahwa semua sistem berjalan dengan baik dan saya tadi dari stasiun Gambir ya saya cek, integrasi, aplikasi Peduli Lindungi dengan ticketing system kita berjalan dengan baik sehingga, antrian boarding itu hampir tidak ada, artinya prosesnya sangat cepat ya. Sehingga ini menjadi persiapan kita. Kemudian juga, kami menghimbau ya kepada masyarakat, sesuai dengan arahan Pak Presiden, agar melakukan perjalanan mudik seawal mungkin. Jadi ini sudah H-10, jadi kalau H-4 sampai H-1 itu pasti akan ada kepadatan-kepadatan ya, harapannya ini bisa kita lakukan, mudik sedini mungkin. Nah untuk itu Mas Bram, stasiun-stasiun sudah kami siapkan, kebersihan, baik kebersihan di stasiun maupun toiletnya, kenyamanan dari para pelanggan, sehingga PT Kereta Api Indonesia siap melayani para pemudik di angkutan lebaran tahun ini. Oke, baik Pak Didik, apabila juga kita melihat secara garis besar ataupun secara general dengan adanya pelonggaran begitu ya dan persiapan memasuki endemi dari pandemi COVID-19, bagaimanakah optimisme PT KAI pada tahun 2022 ini khususnya terkait kinerja PT KAI Pak Didik? Baik, terima kasih. Mas Bram, kami pada saat menyusun rencana kerja tahun 2022, kami sudah mengantisipasi adanya pelonggaran ini ya, dan kami sangat optimis bahwa tahun 2022 ini menjadi tahun kebangkitan PT Kereta Api Indonesia, di mana setelah 2 tahun mengalami kerugian, maka harapan kami ini akan mencatat laba kembali menjadi perusahaan yang untung kembali di tahun 2022 ini dengan tetap menjalankan angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Publikasi yang telah kami sampaikan untuk angkutan barang juga peningkatan cukup signifikan sekitar 15% sampai dengan bulan Maret ya. Dan untuk angkutan penumpang ini memang lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir, sehingga harapan kami kunci daripada pertumbuhan di tahun 2022 ini adalah pelayanan di masa angkutan lebaran ini. Sehingga setelah masa angkutan lebaran ini kami harapkan dengan COVID sudah menjadi endemi, maka transportasi bisa tumbuh kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya.